Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah sebuah hak yang istimewa. Karenanya, kita perlu melakukan kewajiban kita untuk menjalankannya sebaik mungkin. Wina Effendi. Perkenalkan, nama saya Desanti Dwi Sartika dari kelas E Indralaya. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya, di mana yang ketiganya itu merupakan jurnal yang membahas tentang hak dan kewajiban. Identitas jurnal, langsung saja yang pertama berjudul Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. Jurnal ini ditulis oleh Septi Yunita dan Dini Anggraini dan dipublikasikan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil review, negara adalah suatu organisasi yang berada dalam satu wilayah ataupun daerah tertentu yang di dalamnya meliputi rakyat, tempat wilayah, dan pemerintahan yang berkedaulat. Pemerintah dalam hal ini memiliki kekuasaan serta wewenang untuk dapat mengatur, menyelenggarakan suatu pemerintahan, dan mengatur rakyatnya. Warga negara melakukan penuntutan mengenai pemenuhan haknya sebagai warga negara Indonesia terhadap pemerintah. Namun, sangat disayangkan, penuntutan hak yang dilakukan tanpa disertai dengan pemenuhan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Berikut hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Hal ini tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di dunia yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, kewajiban negara membayar pajak terhadap negara. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat kedua, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Menurut saya, di Indonesia belum memenuhi hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contohnya, masih banyak daerah kumuh yang tercipta serta minimnya pendidikan yang tidak merata ke seluruh bagian Indonesia, terutama di bagian timur dan anak-anak pedalaman. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat kedua menyatakan peraturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Di sini ada kelebihan dan kekurangan jurnal yang saya review. Identitas jurnal yang kedua berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara yang ditulis oleh Nafila tahun 2020, dipublikasikan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hasil review jurnal, hak warga negara merupakan segala sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap warga negara dari negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara terhadap negara. Hak yang dimiliki warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang diantaranya diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34. Kewajiban yang harus dipenuhi warga negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang 1945 yang diantaranya diatur dalam pasal 27 ayat 1 sampai dengan 31 ayat 2.
kelebihan dan kekurangan jurnal kedua ini. Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, hak mendapat jaminan keadilan sosial, dan sebagainya. Lanjut ke identitas jurnal ketiga dan hasil review jurnalnya. Judul peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis oleh Nathania Griseldis Kirsten Mondong tahun 2009, dipublikasikan oleh Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya, pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contohnya tadi, anak suku pedalaman atau anak-anak timur yang belum mendapatkan pendidikan atau fasilitas pendidikan yang memadai, itu termasuk pelanggaran hak warga negara. Tetapi dalam hal ini pemerintah sudah memaksimalkan atau sedang mencari cara untuk memeratakan pendidikan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, bulan September, yang berkunjung ke suku anak pedalam di Jambi. Itu termasuk pemerataan pendidikan. Hasil dan pembahasan, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau peringkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut, pemerintah melakukan upaya-upaya dengan mengoptimalkan peran lembaga perlindungan HAM. Tetapi meskipun demikian, pada kenyataannya saat ini permasalahan-permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga negara agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Negara juga harus mengetahui hak dan kewajibannya agar sejalan dengan pelaksanaan yang dilakukan warga negara. Walaupun begitu, tetap saja pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi. Hal ini karena adanya faktor internal dan eksternal yang memengaruhi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk mengatasi dan menanganinya. Faktor penyebab terjadinya pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yakni menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, meningkatkan kerjasama secara harmonis, memperkuat rasa persatuan, meningkatkan rasa cinta tanah air, sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini kelebihannya. Baik, terima kasih. Sampai di sini presentasi review jurnal saya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.